Halo, generasi cerdas. Apakah kamu siap menguji wawasan dan ketangkasan berpikirmu? Dari dunia digital dan tren media sosial, hingga teknologi masa depan, pop culture, dan fenomena psikologi unik, semuanya ada di sini. Setiap pertanyaan akan mengasah logikamu dan membuatmu berpikir lebih kreatif. Tantang dirimu, dan lihat seberapa banyak yang bisa kamu jawab. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tantangan seru berikutnya. Jangan lupa tinggalkan berapa skor kamu di kolom komentar agar semuanya pada mengetahui kehebatanmu. Bergabunglah dalam tantangan kuis bersama Langkah Logika. Yuk mari kita mulai kuisnya. Di era digital, kita semakin sering melihat berbagai tren yang muncul di media sosial. Salah satu fenomena unik adalah ketika sebuah tren menjadi viral dan banyak diikuti oleh pengguna dalam waktu singkat. Salah satu tren yang sempat populer adalah One Chip Challenge, di mana peserta ditantang untuk memakan keripik super pedas dan bertahan tanpa minum. Tren ini sempat menjadi perbincangan karena efeknya yang cukup ekstrim. Tapi tahukah kamu, merek apa yang pertama kali mempopulerkan One Chip Challenge? Pertanyaannya adalah, merek apa yang pertama kali mempopulerkan One Chip Challenge? A. Doritos, B. Pakui, C. Pringles, D. Lay's. Jawabannya adalah B. Pakui. Betul sekali. One Chip Challenge pertama kali dipopulerkan oleh merek Pakui yang dikenal dengan keripik super pedasnya. Tantangan ini menarik perhatian banyak orang di media sosial, tetapi juga menimbulkan peringatan kesehatan karena tingkat kepedasannya yang ekstrim. Tantangan semakin seru. Ayo, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam dunia media sosial, istilah-istilah baru terus bermunculan dan menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari. Salah satu istilah yang populer adalah shadowan, yang digunakan untuk menggambarkan situasi ketika suatu akun atau konten mengalami penurunan jangkauan tanpa pemberitahuan resmi. Banyak kreator mengeluhkan bahwa mereka terkena shadowan karena konten mereka tiba-tiba sulit ditemukan. Tapi tahukah kamu, di platform mana istilah shadowan pertama kali muncul dan menjadi populer? Pertanyaannya adalah, di platform mana istilah shadowan pertama kali muncul? A. Instagram, B. Twitter, C. Reddit, D. Facebook. Jawabannya adalah C. Reddit. Luar biasa. Istilah shadowan pertama kali muncul di Reddit pada awal 2000-an. Platform ini menggunakan sistem di mana akun yang dianggap melanggar aturan akan dibatasi tanpa pemberitahuan, sehingga pemilik akun tidak sadar bahwa postingan mereka tidak terlihat oleh orang lain. Tantangan semakin seru. Ayo, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Salah satu platform media sosial terbesar dengan jutaan pengguna di seluruh dunia. Salah satu fitur unik yang membedakan TikTok dari platform lain adalah algoritmanya yang sangat personal, yang dapat memprediksi video mana yang kemungkinan besar akan menarik perhatian pengguna. Algoritma ini sangat kuat sehingga bahkan akun baru pun bisa mendapatkan jutaan penayangan dalam waktu singkat. Tapi tahukah kamu, apa nama sistem algoritma yang digunakan TikTok untuk merekomendasikan video kepada penggunanya? Pertanyaannya adalah, apa nama sistem algoritma yang digunakan TikTok untuk merekomendasikan video? A. For You Algorithm, B. Deep Learning AI, C. Content Discovery Engine, D. Smart Feed. Jawabannya adalah A. For You Algorithm. Hebat! TikTok menggunakan sistem For You Algorithm yang menganalisis preferensi pengguna berdasarkan interaksi mereka, seperti waktu tonton, like, dan komentar. Inilah yang membuat TikTok sangat adiktif, karena setiap orang mendapatkan feed yang sangat sesuai dengan minat mereka. Tantangan semakin seru. Ayo, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Industri musik terus berkembang dengan munculnya berbagai genre dan artis baru. Beberapa musisi bahkan berhasil mencetak rekor dunia berkat popularitas mereka. Salah satu pencapaian terbesar dalam industri musik adalah album dengan penjualan tertinggi sepanjang masa. Album ini masih menjadi legenda hingga sekarang dan terus didengar oleh banyak orang. Tapi tahukah kamu, album mana yang memegang rekor sebagai album terlaris sepanjang masa? Pertanyaannya adalah, album apa yang memegang rekor sebagai album terlaris sepanjang masa? A. Back in Black, AC/DC, B. The Dark Side of the Moon, Pink Floyd, C. Thriller, Michael Jackson, D. Abbey Road, The Beatles. Jawabannya adalah C. Thriller, Michael Jackson. Benar sekali. Thriller, oleh Michael Jackson adalah album terlaris sepanjang masa dengan lebih dari 70 juta kopi terjual di seluruh dunia.
Album ini tidak hanya sukses secara komersial tetapi juga merevolusi industri musik dengan video musik ikoniknya. Tantangan semakin seru. Ayo, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam dunia perfilman, banyak film yang berhasil menarik perhatian penonton dari seluruh dunia. Beberapa di antaranya bahkan mencetak rekor pendapatan yang luar biasa dan menjadi film dengan keuntungan tertinggi sepanjang masa. Film-film ini biasanya memiliki cerita yang epik, efek visual yang luar biasa, dan penggemar yang sangat loyal. Tapi tahukah kamu, film mana yang memegang rekor sebagai film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa? Pertanyaannya adalah, film apa yang memegang rekor sebagai film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa? A. Avatar, B. Avengers Endgame, C. Titanic, D. Star Wars The Force Awakens. Jawabannya adalah A. Avatar. Luar biasa! Avatar, yang disutradarai oleh James Cameron masih memegang rekor sebagai film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa, dengan pendapatan lebih dari 2,9 miliar dolar di seluruh dunia. Tantangan semakin seru. Ayo, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Platform streaming telah mengubah cara kita menonton film dan serial. Sekarang, kita bisa menonton konten favorit kapan saja dan di mana saja. Salah satu serial yang sangat populer dan berhasil menarik perhatian penonton global adalah Stranger Things. Serial ini membawa nuansa nostalgia tahun 80-an dan dipenuhi dengan petualangan serta misteri yang menegangkan. Tapi tahukah kamu, di kota fiksi manakah kisah Stranger Things berlangsung? Pertanyaannya adalah, di kota fiksi mana kisah Stranger Things berlangsung? A. Riverdale, B. Hawkins, C. Springwood, D. Derry. Jawabannya adalah B. Hawkins. Tepat. Serial Stranger Things berlatar di kota fiksi Hawkins, Indiana. Kota ini menjadi pusat berbagai kejadian aneh akibat eksperimen rahasia yang membuka portal ke dunia lain yang dikenal sebagai The Upside Down. Tantangan semakin seru. Ayo, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dunia teknologi berkembang dengan sangat cepat, membawa inovasi yang mengubah kehidupan kita sehari-hari. Salah satu tren besar dalam dunia teknologi adalah kecerdasan buatan, AI, yang digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan hingga hiburan. Perusahaan teknologi besar berlomba-lomba mengembangkan AI yang semakin canggih. Tapi tahukah kamu, siapa yang pertama kali menciptakan istilah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan? Pertanyaannya adalah, siapa yang pertama kali menciptakan istilah Artificial Intelligence? A. Alan Turing, B. John McCarthy, C. Marvin Minsky, D. Elon Musk. Jawabannya adalah B. John McCarthy. Luar biasa! Istilah Artificial Intelligence pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy pada tahun 1956 dalam sebuah konferensi di Dartmouth College. Sejak saat itu, AI berkembang pesat dan menjadi salah satu bidang teknologi paling berpengaruh di dunia. Tantangan semakin seru. Ayo, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Robot semakin canggih dan kini mampu melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan manusia. Beberapa robot bahkan memiliki kecerdasan buatan yang memungkinkan mereka belajar dan beradaptasi dengan lingkungan. Salah satu robot humanoid paling terkenal di dunia adalah Sophia, yang mampu berbicara dan mengekspresikan emosi. Tapi tahukah kamu, negara mana yang pertama kali memberikan kewarganegaraan kepada robot? Pertanyaannya adalah, negara mana yang pertama kali memberikan kewarganegaraan kepada robot? A. Jepang, B. Amerika Serikat, C. Arab Saudi, D. Korea Selatan. Jawabannya adalah C. Arab Saudi. Hebat! Arab Saudi menjadi negara pertama yang memberikan kewarganegaraan kepada robot pada tahun 2017. Robot tersebut adalah Sophia, yang dikembangkan oleh Hanson Robotics, dan diakui sebagai warga negara dalam sebuah acara teknologi. Tantangan semakin seru. Ayo, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dunia transportasi juga mengalami revolusi berkat teknologi. Mobil listrik semakin populer sebagai alternatif ramah lingkungan, dan kini kita mulai melihat pengembangan mobil tanpa pengemudi. Perusahaan teknologi besar seperti Tesla, Google, dan Apple berlomba-lomba mengembangkan kendaraan otonom. Tapi tahukah kamu, perusahaan mana yang pertama kali menciptakan mobil tanpa pengemudi yang berhasil diuji di jalan raya? Pertanyaannya adalah, perusahaan mana yang pertama kali menciptakan mobil tanpa pengemudi yang berhasil diuji di jalan raya? A. Tesla, B. Google, Waymo, C. Mercedes-Benz, D. Uber. Jawabannya adalah B. Google, Waymo.
Benar sekali. Google, melalui proyek Waymo, menjadi perusahaan pertama yang sukses menguji mobil tanpa pengemudi di jalan umum pada tahun 2015. Teknologi ini terus berkembang dan diharapkan menjadi masa depan transportasi. Tantangan semakin seru. Ayo, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Manusia memiliki kepribadian yang unik, dan psikologi telah berusaha memahami pola-pola perilaku ini selama bertahun-tahun. Salah satu teori yang paling terkenal dalam psikologi adalah teori kepribadian Big Five, yang membagi kepribadian manusia menjadi 5 faktor utama. Teori ini digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari psikologi klinis hingga seleksi kerja. Tapi tahukah kamu, faktor mana yang tidak termasuk dalam 5 dimensi kepribadian menurut teori Big Five? Pertanyaannya adalah, faktor mana yang tidak termasuk dalam 5 dimensi kepribadian menurut teori Big Five? A. Keterbukaan terhadap pengalaman. B. Kesadaran, conscientiousness. C. Dominasi sosial. D. Ekstraversi. Jawabannya adalah C. Dominasi sosial. Luar biasa. Teori Big Five mencakup 5 dimensi utama kepribadian: keterbukaan terhadap pengalaman, kesadaran, ekstraversi, kesepakatan, dan neurotisme. Sementara, dominasi sosial lebih sering dikaitkan dengan teori kepemimpinan dan hierarki sosial. Tantangan semakin seru. Ayo, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Fenomena psikologis seringkali terjadi tanpa kita sadari. Salah satu efek psikologis yang menarik adalah Mandela Effect, di mana sekelompok orang memiliki ingatan yang sama tentang suatu peristiwa, tetapi ternyata ingatan tersebut salah. Fenomena ini dinamai berdasarkan kesalahan kolektif dalam mengingat kematian Nelson Mandela. Tapi tahukah kamu, dalam kategori apa istilah Mandela Effect pertama kali diperkenalkan ke publik? Pertanyaannya adalah, dalam kategori apa istilah Mandela Effect pertama kali diperkenalkan? A. Ilmu pengetahuan. B. Konspirasi. C. Sastra. D. Film. Jawabannya adalah B. Konspirasi. Tepat. Istilah Mandela Effect pertama kali diperkenalkan oleh Fiona Brome dalam konteks teori konspirasi. Ia menyadari bahwa banyak orang percaya Nelson Mandela telah meninggal di penjara pada tahun 1980-an, padahal sebenarnya ia baru wafat pada 2013. Tantangan semakin seru. Ayo, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Otak manusia memiliki cara kerja yang luar biasa, tetapi juga bisa mengalami bias dalam berpikir. Salah satu bias kognitif yang paling umum adalah confirmation bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk hanya mencari informasi yang mendukung pandangan mereka dan mengabaikan yang bertentangan. Bias ini seringkali memengaruhi keputusan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam politik dan media sosial. Tapi tahukah kamu, siapa psikolog yang pertama kali memperkenalkan konsep confirmation bias? Pertanyaannya adalah, siapa psikolog yang pertama kali memperkenalkan konsep confirmation bias? A. Daniel Kahneman. B. Leon Festinger. C. B.F. Skinner. D. Peter Wasson. Jawabannya adalah D. Peter Wasson. Hebat! Psikolog Peter Wasson pertama kali memperkenalkan konsep confirmation bias pada tahun 1960-an. Ia menunjukkan bahwa manusia cenderung mencari informasi yang memperkuat keyakinan mereka daripada mempertimbangkan semua bukti secara objektif. Kamu benar-benar luar biasa. Setiap pertanyaan yang kamu jawab dengan penuh pemikiran menunjukkan betapa hebatnya kamu dalam memahami berbagai topik unik dan menarik. Terus semangat, karena dunia penuh dengan pengetahuan baru yang siap untuk kamu gali. Ingat, terus bertanya, terus belajar, dan terus berkembang. Dan jangan khawatir, karena langkah logika akan selalu hadir dengan tantangan-tantangan yang lebih seru, menghibur, dan tentunya menguji pengetahuan kamu dalam berbagai topik. Tulis skor kamu di kolom komentar dan beritahu kami seberapa hebat kamu hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan ikut tantangan kuis berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.